Sejumlah massa berunjuk rasa menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila di Bogor, Jawa Barat. Massa menuntut DPR membatalkan RUU tersebut. Inilah aksi massa gabungan yang menentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila di Bogor, Jawa Barat. Aksi unjuk rasa diisi dengan orasi secara bergantian dari sejumlah perwakilan ormas. Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis ini mengecam DPR karena sempat meloloskan RUU HIP sebagai produk legislasi nasional. Massa menuntut DPR mencabut RUU HIP dari prolegnas. Dan yang garda terdepan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan dan menyerang pada waktu seorang tahun 65 mereka banyak. Sementara itu sejumlah ormas Islam juga angkat bicara terkait pro kontra RUU HIP. Di antaranya dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pancasila itu adalah merupakan kalimatul sawah, merupakan titik temu adanya berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan ras, golongan. Bahkan tegas ulang pada Munas di Situbondo pada tahun 1983 yang kemudian menyatakan satu konsepsi kebangsaan kenegaraan bahwa Pancasila. Selama ini ada kesan bahwa perdebatan atau kontroversi dan polemik RUU HIP ini adalah perdebatan diametral antara kelompok Islam dengan kelompok lain yang ada di dalam komponen bangsa ini. Ini tentu situasi yang menurut saya tidak kondusif dan mengesankan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang sangat ingin untuk mendesakkan aspirasinya dan ada kelompok lain. Unjuk rasa menolak masuknya ratusan tenaga kerja asing di Konawe, Sulawesi Tenggara masih terus disuarakan oleh kelompok pemuda dan mahasiswa di Kota Kendari. Massa meminta Kepala Imigrasi menunda masuknya TKA gelombang ketiga yang rencananya masuk pada 7 Juli mendatang. Aksi unjuk rasa diwarnai pembakaran ban bekas dan blokade jalan serta membawa keranda mayat. Tak kunjung ditemui Kepala Imigrasi, massa mencoba masuk paksa dengan mendobrak pagar kantor. Sempat terjadi ketegangan antara pengunjuk rasa dan seorang pegawai imigrasi. Unjuk rasa penolakan masuknya tenaga kerja asing terus disuarakan oleh berbagai elemen di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Aksi unjuk rasa ini dilakukan kelompok pemuda dan mahasiswa di depan kantor imigrasi Kendari. Pengunjuk rasa meminta Kepala Kantor Imigrasi Kendari menunda kedatangan ratusan TKA gelombang ketiga pada 7 Juli 2020. Komitmennya untuk sama-sama menunda kedatangan 500 TK meskipun sampai hari ini kita kecolongan sudah 2 kloter yang masuk. Massa mengecam jika aksi mereka tidak dipenuhi, maka pengunjuk rasa akan kembali datang melakukan unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih banyak. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Mendengarkan apa yang menjadi tuntutan kita. Saat ini. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Karena mereka sudah sesuai prosedur dan mereka tiba tadi malam, kami belum pegang paspor mereka. Saya tidak mau anak kami menjadi budak. Puluhan mahasiswa juga berunjuk rasa menolak kedatangan ratusan tenaga kerja asing di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dengan memblokade jalan dan berorasi. Demonstran menuntut pemerintah memulangkan kembali tenaga kerja asing. Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus berunjuk rasa dan memblokade jalan di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara akibat masuknya 500 tenaga kerja asing untuk bekerja di sejumlah perusahaan tambang dan nikel. Dalam orasinya, mahasiswa menuntut pemerintah membatalkan kedatangan TKA gelombang kedua dan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penolakan warga atas penangkapan para pelaku aksi anarkistis pembakaran mobil Wakapolres saat aksi demo terkait bantuan langsung tunai di Desa Mompang Julu
Mandailing Natal, Sumatera Utara, membuat Polda Sumatera Utara menambah jumlah pasukan dalam aksi pengamanan. Jumlah personel polisi yang telah berada di Mandailing Natal, Sumatera Utara, yakni 500 personel BRIMOB, ditambah ratusan personil BKO dari Polres Tapanuli Selatan dan Padang Sidempuan untuk membantu Polres Mandailing Natal mengamankan wilayah pasca aksi anarkistis warga desa Mompang Julu saat demo PLT. Penambahan pasukan ini karena adanya upaya perlawanan warga yang menolak penangkapan para pelaku pembakaran mobil Wakapolres serta provokator aksi anarkistis demo BLT. Sebelumnya warga desa Mompang Julu, Mandailing Natal, Sumatera Utara memblokade jalan lintas Sumatera Medan Padang Kamis pagi. Warga menuntut pembebasan warga yang ditangkap saat aksi demo anarkis dan menuntut mundurnya kepala desa. Akibat blokade jalan, warga tidak dapat melintas. Sedangkan Jalinsum Medan Padang, tepatnya di desa Mompang Julu, Panyabungan Utara Mandailing Natal kini relatif sepi. Sementara pada Senin lalu, unjuk rasa terkait pembagian BLT sebesar Rp600.000 di Mandailing Natal, Sumatera Utara berujung anarkistis. Dalam peristiwa itu, pengunjuk rasa juga membakar 2 unit mobil dan 1 sepeda motor anggota polisi serta milik Wakapolres Mandailing Natal. Polisi terus menyelidiki pelaku pembakaran kendaraan dan Polda Sumatera Utara juga telah mengirim pasukan tambahan ke Polres Mandailing Natal untuk membantu pengamanan serta penyelidikan. Selain itu, polisi juga memastikan kepala desa pengelola BLT telah mengundurkan diri. Para pelaku yang ditangkap polisi diduga provokator dan eksekutor aksi anarkistis. Warga menolak penangkapan 3 warga Mompang Julu terkait demo anarkistis berujung pembakaran mobil dinas Wakapolres Mandailing Natal pada Senin lalu dan menuntut mundurnya kepala desa. Polisi menangkap 2 mantan pegawai kedai kopi yang mengintip pelanggan melalui CCTV. Polisi tengah mendalami motif keduanya. Polres Metro Jakarta Utara menangkap 2 mantan pegawai kedai kopi yang mengintip pelanggan melalui CCTV. Kedua pelaku mengintip payudara salah satu konsumen dengan memperbesar layar CCTV ke arah dada konsumen yang sedang duduk di kedai. Satu pelaku berinisial D telah ditetapkan menjadi tersangka. Sementara rekannya K masih berstatus saksi. Polisi tengah menggali keterangan dan motif tersangka. Pelaku terlacak setelah sebelumnya Polsek Tanah Abang meminta keterangan dari kantor pusat kedai kopi. Dari hasil pemeriksaan, peristiwa terjadi pada 1 Juli 2020. Berdasarkan keterangan pelaku, antara pelaku dan korban saling mengenal. Jadi memang sudah kita amankan ya 2 orang. Polres sementara masih ditangani oleh Polres Jakarta Utara. Ya memang kemarin kan ada viral di salah satu perintis serbak di daerah mana? Sunter. Yang kedua inisialnya K, umurnya sekitar 20 tahun. Sekarang masih kita lakukan pemeriksaan, kita klarifikasi karena memang masih penyelidikan. Ya. Kita masih mencari motif daripada kedua orang tersebut. Keterangan awal menyampaikan bahwa memang dia juga mengenal ya, korban ini dia kenal, kemudian dia zoom, bahkan salah seorang dari kedua ini memang senang kepada korban. Pernikahan identik dengan cinta dan kebahagiaan. Namun di Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Timur terdapat aksi kawin tangkap yang meresahkan terutama bagi kaum perempuan. Aksi kawin tangkap pun menjadi viral di media sosial. Pernikahan sejatinya dilakukan atas dasar cinta dan kasih sayang. Namun miris, di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur justru berjalan sebuah praktik kawin tangkap yang tak ubahnya seperti penculikan dan pelecehan terhadap perempuan mengatasnamakan tradisi. Praktik kawin tangkap jadi sorotan setelah videonya viral di media sosial.
Dalam video amatir tersebut, seorang wanita ditangkap oleh sekelompok laki-laki dan akan dikawinkan dengan lelaki yang menginginkannya menjadi istri, sekalipun tidak mengenal secara dekat ataupun dilandasi rasa cinta. Tak hanya itu, sebagian besar di antara pelaku penangkapan juga lengkap dengan senjata tajam. Tak ubahnya seperti sebuah aksi penculikan. Kasus kawin tangkap di Sumba juga pernah viral pada bulan Desember lalu. Seorang wanita bersih tegang dan histeris saat kelompok pria menarik paksa di depan rumahnya. Sebuah video menampilkan segerombolan warga sedang menarik paksa seorang perempuan di depan rumah beredar di media sosial Twitter pada Desember 2019 lalu. Dalam video berdurasi 30 detik itu, perempuan tersebut dipaksa untuk menuruti sekelompok warga ke tempat yang diduga calon suami. Selain itu, video juga dilengkapi narasi yang menyebut bahwa tindakan itu merupakan salah satu praktek kebudayaan kawin tangkap di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ya, pemirsa, aksi kawin tangkap di Sumba, NTT menimbulkan sejumlah perdebatan. Ada yang menyebut kawin tangkap adalah bagian dari tradisi, namun pemerintah dan tokoh Sumba tegaskan kawin tangkap bukan adat dan budaya Sumba. Pernikahan tanpa cinta tak ubahnya bagai di zaman Siti Nurbaya. Terlebih dengan paksaan dan tindak kekerasan seperti yang terjadi pada aksi kawin tangkap di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Praktik yang diklaim sebagian masyarakat sebagai tradisi ini pun mengundang keprihatinan sejumlah pihak. Sebagian masyarakat menganggap aksi kawin tangkap ini merupakan bagian dari tradisi adat istiadat Sumba. Namun, pemerintah 4 kabupaten sepulau Sumba juga para tokoh adat dan tokoh agama menyepakati bahwa apa yang ditampilkan dalam video-video itu dan kemudian diviralkan dengan tagline kawin tangkap bukanlah merupakan adat dan budaya Sumba. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati saat kunjungan kerjanya ke Sumba Timur juga turut menandatangani kesepakatan anti kekerasan pada anak dan perempuan, termasuk kawin tangkap. Menteri juga berharap kejadian kawin tangkap yang videonya viral tidak lagi terjadi di Sumba dan di seluruh daerah di Indonesia. Kita sudah mendengar dari tokoh adat, tokoh agama, bahwa kawin tangkap yang viral itu bahwa di sini bukan budaya Sumba, ini menjadi kata kunci. Nah, nanti kita koordinasikan dengan kementerian lembaga terkait yang bisa kita dengan mendengar tadi apa yang harus kita lakukan di Sumba ini untuk mengakhiri kejadian-kejadian seperti yang viral pada tanggal 16 dan 23 kemarin. Adapun penandatanganan dan deklarasi kesepakatan anti kekerasan perempuan dan anak, di mana di dalamnya juga berisi penegasan bahwa kawin tangkap bukanlah budaya Sumba. Selain ditandatangani oleh Menteri, juga 4 bupati sedaratan Sumba, Wakil Gubernur NTT, juga para tokoh adat dan tokoh agama. Perilaku kawin tangkap mengingatkan kita pada kasus kawin kontrak yang masih banyak dijumpai di masyarakat. Salah satunya di kawasan Puncak Bogor. Beberapa kali kasus prostitusi berkedok kawin kontrak dibongkar polisi. Salah satunya pada bulan Februari lalu. Bareskrim Polri mengamankan 5 tersangka muncikari dan 10 korban perdagangan manusia dengan modus kawin kontrak di Puncak Bogor, Jawa Barat. Pengungkapan kasus ini berawal dari unggahan video di media sosial yang menawarkan adanya wisata halal seks di Puncak Bogor. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka ternyata sudah melakukan aksinya sejak tahun 2015. Bahkan dari pengakuan tersangka, pelanggannya adalah warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Dari hasil transaksi, tersangka mengaku mendapat keuntungan 40% dari hasil transaksi.